Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasina. Apa kabar sobat pendengar Radio Monika Surya FM dimanapun Anda berada. Jumpa dengan Bung Jos dalam acara talkshow malam hari ini. Dan untuk rekan-rekan dimanapun yang bisa mendengarkan, di ujung telepon ada narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bung Badowo, ada Bu Juwita, ada Bung Yani, dan ada Pak Cilik. Akan saya sapa satu persatu dulu. Halo, selamat malam Bung Badowo, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, sehat-sehat semua. Oke, baik. Bung Badowo, boleh disalami untuk pendengar kita di seluruh Batu Timur. Salam manis untuk Pak Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Yandi, salam untuk Ibu Juwita ya. Ya. Dan salam untuk pendengar Monika Surya ya. Iya. Dimanapun Anda berada. Oke. Mungkin ada yang rindu. Iya. Mungkin ada juga yang benci tapi rindu terhadap radio ini. Iya. Oke. Kan ada yang benci sekali. Karena apa? Karena suaranya semua nyaring-nyaring. Iya. Tetapi apa yang disampaikan dengan kenyaringan itu adalah juga fakta. Iya. Yang terjadi. Oke. Judul yang ada, kalau tidak salah saya menyimak bagaimana peningkatan penanggulangan ya. Iya. Peningkatan kinerja penanggulangan COVID-19. Terlambat sudah. Semuanya telah berlalu. Oke. Iya. Lagu yang sangat luar biasa. Itu yang saya hanya itu yang saya bisa jawab kalau judul itu yang main. Iya. Kenapa saya bilang begitu, lagu itu persis? Karena selama ini tidak ada. Iya. Ya mungkin ada yang tersinggung kalau saya bilang tidak ada gerakan. Iya. Kenapa? Justru COVID-19 di Batu Timur justru menjadi juara. Dan itu perlu dipertanyakan. Kok bisa jadi juara itu kenapa? Kan itu pertanyaannya. Iya. Nah sekarang kalau saya lihat, kalau betul apa yang diunggah di status di Radio Monika, kemudian apalagi grup-grup tip segala. Iya, grup tip. Nah itu ternyata katanya mau ditingkatkan pembelian peralatan untuk deteksi itu? Desinfektan bukan? Ya, untuk swab PCR. Ya. Swab PCR, ya antigen itu. Pikirnya sekarang, Mas. Ya. Kok baru sekarang mikirnya? Ini kan telat mikir dong. Ya, setelah jadi juara baru mikir. Itu heran. Seharusnya bulan Maret, April tadi itu sudah dipersiapkan. Karena itu alat sangat penting. Iya. Jangan nanti anggaran DPR yang lebih besar untuk perjalanan dinas. Iya. Iya kan? Itu saya belum unggah itu yang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Itu banyak menggunakan uang sendiri untuk mereka berjalan. Dan sesuai Perpres Jokowi yang tahun berapa 2020 nomor 30 kalau nggak salah. Itu katanya nggak jelas harus bagaimana penggunaan uang untuk perjalanan dinas yang memang dibatasi. Apakah itu terjadi di Batu Timur? Kita tidak tahu. Atau karena itu ada bargaining position antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga akhirnya suara legislatif jadi rendah. Tidak mampu dia menyaingi suara eksekutif. Nggih pun terus katanya akhirnya. Iya. Jadi kan nggak punya nyali untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, baru bangun rupanya mimpi bangun dari mimpi rupanya semua. Kok baru sekarang mau meningkatkan penanggulangan penyebaran COVID-19.
Ya gimana ya? Ngantore wong dewe ngantur ning omahe. Lah iya. Iya, iya. Oke wong sing ngantor ning omah. Jane gak Enak. oleh kuwi. Jane Ngantor. gak oleh lho nek omah ki. Kantor di rumah ya, di Recap ya. Aku Ngantuk perlu ya, penerjemah tinggal. kayaknya nih. Ngantuk ya tinggal Kasihan. kasihan deh loh. Jadi Kok perlu- ini perlu kritik. terjemah. Kritik bukan untuk menjatuhkan. Kritik ini demi untuk memperhatikan bagaimana masyarakat sekarang berteriak. Ya kita tidak usahlah jauh-jauh berbicara masalah ekonomi dan sebagainya. Kita sekarang takut dan lagi khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang begitu tajam di Barito Timur. Nah, kemudian di Palangkaraya juga saya dengar meningkat dan ada B117 sudah masuk ke sana. Bagaimana kalau Bartim ini kurang perhatian kita untuk menanggulangi ini? Ya seharusnya ada posko-posko untuk melakukan pemeriksaan, penanggulangan supaya mengurangi penyebaran COVID ini. Jadi tidak semua orang bebas keluar masuk ke Barito Timur sebetulnya. Periksa lah. Seperti kemarin di DKI Jakarta sudah menurun. Ya menurun karena apa? Karena betul-betul ketat juga di sana. Di setiap pintu mal segala ada polisi 2 orang. Campur TNI. Jadi mereka betul-betul ketat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan tidak ada ampun bagi yang melanggar, langsung ditindak. Tidak ada lagi sosialisasi. Nah jadi di Barito Timur harusnya berlakukan begitu. Di pasar tuh banyak yang tidak pakai masker, yang berjualan segala. Pengunjung juga banyak. Tidak pakai masker. Nah kemudian fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk tes PCR dan lain sebagainya. Itu seharusnya ada di sini. Nah juga antigen. Saya nggak tahu antigen apa ada di Barito Timur sekarang. Di Tamiang Layang lah ini ibu kota kabupaten. Padahal berapa sih biayanya untuk tes antigen itu? Banjarmasin kemarin itu 200.000. Ada juga yang 180.000. Jadi setiap orang yang mau bepergian kapal laut atau kapal udara, dia harus tes antigen. Begitu juga baliknya. Nah, di sini harusnya juga ada tes seperti itu. Salah satu contoh, anggota dewan yang perjalanan dinas keluar, itu kan juga harus dites semua. Masuknya juga. Harusnya yang pulang dari Malioboro itu harusnya dikarantina itu. Iya, karantina mungkin. Enggak iya. Benar. Karena di sana cukup tinggi juga penyebaran COVID di daerah Yogyakarta. Di sini gimana ya disiplinnya? Lalu pengawasannya juga lemah. Tapi juga baliknya ke dana atau duit tadi. Siapa yang mau jaga berhari-hari di situ pendapatan? Makan dari kantong sendiri. Ya ogah. Benar ya kan? Nah jadi kan persoalan seperti ini saya jadi tertawa dalam hati saya. Oh, baru sekarang ribet-ribet. Selama ini tidur apa? Mimpi indah mungkin. Nah, seharusnya mulai bulan Maret kemarin 2020 itu sudah betul-betul secara efektif, efisien itu digunakan dana yang ada untuk penanggulangan itu. Jadi kalau sampai sekarang itu perkembangan selalu bertambah, aduh, malas jadinya lihat pengumuman di media sosial itu. Malah bikin ngeri. Iya. Nah ini sebetulnya yang kita harapkan dari masyarakat kecil ini. Supaya betul-betul penanggulangan, kemudian penanganan itu harus
tingkatkan. Kan yang diisolasi dikasih makan yang bergizi. Apa dia cepat bisa sembuh? Ya seharusnya pemerintah daerah melalui dana COVID itu menyediakan makanan, minuman yang lengkap buat mereka yang sedang diisolasi. Diberikan gratis. Seharusnya itu. Jadi gizi-gizi mereka ditingkatkan. Jangan diberi kangkung rebus. Ya. Kasih nasi. Ya untung kalau di luar bisa ditambah dengan singkong. Untuk lauknya. Iya, iya. Kalau di rumah sakit diisolasi kangkung sama nasi sama garam. Saya belum tahu lihat menu makanan mereka itu mereka diisolasi. Itu harusnya tanggung jawab pemerintah daerah dengan dana COVID yang ada. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ingin sebetulnya melihat perubahan penanganan COVID-19. Dan tolok ukurnya adalah bagaimana COVID-19 di Batu Timur itu menurun. Menuju ke zona hijau. Sekarang anak-anak sekolah nggak boleh kan, karena kita masih zona merah, zona hitam. Dan dilarang oleh Kementerian Pendidikan. Jadi upaya apa yang betul-betul nyata, yang di koran atau di media elektronik. Tapi tindakan nyata di lapangan itu yang diperlukan. Jadi kita sampai hari ini kita nggak tahu berapa dana yang tersisa dari sekian 60 sekian miliar. Itu saya ada unggah di medsos tadi dari koran hari ini bahwa daerah kita tidak tahu seberapa banyak berapa tingkat keterbukaan informasi publik. Iya. Terhadap masyarakat. Masyarakat. Ada yang ingat berapa itu? Saya lupa. Ada saya masukkan di saya unggah di PIP di tadi di radio. Yang diunggah itu mungkin hanya karena terpotong terbaca Murung Raya peringkat 3. Ya, peringkat 3. Sekarang pertanyaannya itu untuk keterbukaan informasi publik. Nah, sekarang untuk Batu Timur berapa? Jangan-jangan peringkat ke 13. Yang jelas kan kalau mengacu dari sistem pelayanan publik yang rapor merah, ya kan, ada tahun kemarin itu ada 2 rapor merah yang di Kalimantan Tengah, tapi Pulau Pisau sama Barito Timur. Tapi Pulau Pisau kemarin terakhir melakukan perbaikan yang cukup signifikan. Di sini mana? Nah sekarang begini contohnya. Coba rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, coba tanya dengan Ketua Satgas COVID-19 Batin. Rincian penggunaan dana yang sudah digunakan dan berapa sisa yang ada. Sisa yang ada itu untuk tahun 2021 untuk apa saja. Itu saja uji cobanya. Apakah bisa mereka mengeluarkan itu untuk publik? Itu bukan rahasia. Itu saja. Kita tantanglah, saya tantang itu. Itu murah peringkat 3. Nah, kita rapot merah. Rupanya ini yang menjadi kebanggaan kita ya. Yang ter itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ingin perbaikan atas penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Batu Timur. Supaya indeks yang terpapar COVID-19 itu menurun. Bukan meninggi. Sampai jadi juara bertahan. Jadi pertanyaan Jokowi, apa kerja pemerintah daerah Batu Timur? Seperti dia bertanya beberapa kali rapat kabinet. Ya, tersinggunglah sama Pak Jokowi.
Kita hanya menyambung apa yang disampaikan beliau. Dan itu betul. Uang duitnya ada, kerjanya nggak ada. Ya itulah keinginan kita supaya COVID-19 di Batu Timur indeksnya semakin menurun Iya. dan akan mencapai zona hijau. Itu doa kita. Terima kasih Iya. pada rekan-rekan yang ada di depan radio. Oke, baik. Oke, terima kasih Bung. Terima kasih. Bung Senior, terima kasih Bang. Sebelum Ya. Bu Jita dan Bu Nyadi, ada penelpon. Halo Monika Surya PM. Radio Nyarang Bartin Dengan siapa nih? dengan Putra Sabar Pak dengan Lelo. Bapak Lelo. Iya. Gimana Pak? Silakan. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Ya saja. Mudah-mudahan sehat selalu dan terhindar dari masalah COVID. Iya, amin. Ya. Amin. Ya, silakan Pak. Ada Bung Badowo. Disuruh apa itu Juwita itu duluan. Pak Badowo Apung Sabar mungkin ingin menyampaikan keluhan masyarakat atau apapun silakan dulu. Nanti akan kita diskusikan. Iya. Itu saya menyampaikan keluhan masyarakat ini masalah COVID ini. Iya, silakan. Nah, pertama seperti kemarin kan sudah aku telepon ke studio itu. Iya. Yang masalah orang baru keluar dari rumah sakit itu sampai iya. ke rumah itu. Iya. Dia tetap di karantina di rumahnya. Karantina ya. Orang itu kan Yang dari Jaar ya Pak ya? ya yang gereja itu. Ibu siapa itu Pak? Mama Petrus. Mama Petrus. Petrus. Ya. Iya, Petrus ya. Iya. Nah mungkin Pak Budo itu tahu orang itu. Iya. Iya, ya. Ya itu cuma dikasih obat Obat. untuk 2 minggu aja. Obat 2 minggu. Segala sesuatu beras maupun segala gula, kopi itu nggak pernah dikasih. Enggak ada ya. Jadi Cuma dia itu makan ada berasnya masih berisa waktu dia belum masuk rumah sakit itu. sementara Mama Petrus hidup sendiri atau ada keluarga? Sendiri. Hidup sendiri ya? Suaminya lama meninggal sudah. Suami meninggal ya. Anak-anak Suami. itu sudah nggak sama dia. Meninggal. oke. Berumah tangga masing-masing. Iya. Dia itu kan janda. Iya. Janda. Tua lagi. Oke. Lansia sudah. Iya. Berarti tidak ada perhatian ya dari Tidak ada makan. perhatian dari pemerintah. Ini bukan kesehatan ini. Kalau kesehatan juga dananya dari pemerintah juga dia Iya. mereka bisa kasih itu. Kalau mereka nggak dikasih dana itu mana bisa mereka ngasih orang pulang. Sudah sembuh kena COVID-nya Pak maksud saya? Masih sakit sekarang ini. Masih sakit. Makanya dia itu di karantina di rumah. Oh, diisolasi di rumah. Ya di isolasi di rumahnya itu. Nah itu. Aku dengan pemerintah yang ada ini ada merasa tersinggung dengan dana yang sudah diketahui oleh masyarakat Sebartim ini 61 miliar itu dikemanakan itu sebenarnya. Kalau seperti yang disampaikan Pak Bupati waktu bulan berapa kemarin itu yang bilang yang kalau itu sudah nggak ada penyakitnya masalah corona ini uang itu digunakan ke pembangunan katanya. Iya. Di tahun 12 nanti bilangnya. Sampai ngomong aja salah. Seperti orang apa itu omongan Bupati coba buka itu di video yang rekaman kemarin itu. Iya, statement beliau ya. Di tahun 12 katanya. Caranya kan bulan 12. Iya. Lain-lain omongan itu. Dia itu sudah menentang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu. Sedangkan Pak Presidennya sudah mengatakan di situ tuh. Jangan kita anggap biasa-biasa aja ini. Iya, luar biasa. Jangan kita beranggapan ini adalah krisis katanya. Satu orang aja Indonesia menyatakan itu biasa-biasa saja, berbahaya katanya. Itu ditentang oleh Bupati kita, ucapan Presiden itu. Iya. Diapakannya uang yang sebesar banyak itu. Ya. Sedangkan uang itu khusus untuk kopi. Tidak perlu untuk pembangunan itu. Pun balik, patao nyamot. Hiro sa ako, kono ko. Sulit saya memikirkan bagaimana nasib masyarakat di Timur itu.
Oke. Pengurangan. Malah kita lihat kan melonjak masalah COVID ini. Makin meningkat. Kita melihat ya, masalah masker aja. Masker ini yang dibagi ini pernah dikasihkan itu, tapi yang ngasih itu Polri. Nah, Iya, dari itu polisian. pada bulan September kemarin. Hmm. Sudah memasuki dari Desember sampai ke ini sudah Februari 2021 ini, Maret 2021 ini sudah pernah mereka itu ngasih. Hmm. Kalau kita harus memakai masker, kita harus beli di pasar. Hmm. Nah, bagaimana kayak gitu tuh? Kepedulian pemerintah ini dengan masyarakat itu bagaimana? Memasuki tahun 2021 ini Pak, apa yang pernah diterima dari Desa Harara sendiri berkaitan dengan bantuan sosial? Tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? 0%. Iya. Hmm. Nah, itu yang menyakitkan masyarakat. Hmm. Sedangkan di masyarakat hal ini nggak ada orang kaya, semua orang miskin. Iya. Jadi kemenangan uang yang sejuta itu untuk menggunakan apaan? Punya dia itu. Ayo, Mas. Saya tidak ngerti sama sekali. Cuma itu boleh. Oke, baik. Dan ini saya bergetar karena marah-marah sambilnya. Oke, baik. Terima kasih, sabar. Putar sabar. Oke. Ya, mudah-mudahan ada kabar baik berikutnya sehingga pemerintah akan juga memperhatikan masalah ini. Bu Juwita, silakan Bu Juwita. Ada waktu itu. Iya, terima kasih. Selamat malam pendengar setia Radio Monika FM Penang Layang dan sekitar. Dan terima kasih juga para senior-senior yang sudah standby di ujung telepon. Untuk malam hari ini, tema mencermati kinerja Satgas COVID-19 Barito Timur. Baik. Menurut saya pribadi, COVID ini kan gemak pertamanya itu yang masuk di Barito Timur itu bulan Maret tahun 2020, saya ingat itu. Kalau masih awal Maret 2020 itu masih nggak seberapa, dan di penghujung bulan Maret 2020 itu sudah mulai masuk. Dan di awal April, saya ingat betul waktu itu, COVID-19 atau virus corona ini virus yang sangat mengerikan dalam setiap benak insan Barito Timur, termasuk saya. Jadi saya tidak bisa membayangkan yang bentuk COVID itu yang seperti apa, makhluk yang seperti apa, virus yang seperti apa, pokoknya momok sesuatu yang sangat mengerikan. Pada saat itu saya ingat betul Barito Timur ini sangat luar biasa antisipasinya untuk wabah itu supaya tidak terjadi atau jangan sampai menjadi zona-zona seperti sekarang ini. Yang saya harapkan sebenarnya gaungnya penanganan COVID persis kalau bisa seperti di awal pertama virus ini masuk. Artinya nggak bilang orang itu semakin lama semakin kendor terus melempem, terus nggak seberapa, dan sekarang malah Barito Timur itu bisa kita lihat di media sosial, informasi semakin meningkat. Itu pertama. Dan yang kedua, alat atau APD, alat pelindung diri untuk masyarakat Barito Timur itu yang orang masyarakat artinya yang masyarakat yang tidak memiliki jabatan dan lain sebagainya memang dikasih seperti masker. Tetapi ada beberapa masyarakat juga, ini sebenarnya perlu juga kita sampaikan bahwa penggunaan APD itu jangan hanya bilang orang sewaktu-waktu saja. Itu sebenarnya anggap saja itu menjadi suatu budaya, anggap suatu itu menjadi kewajiban. Setiap keluar rumah gunakan masker. Dan kalau bisa ya jangan kumpul orang banyak dan lain sebagainya. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga,
Oh, untuk protokol kesehatan ini artinya masyarakat itu jangan sampai belum ngerti, belum tahu. Itulah fungsi dari Satgas, bisa menyampaikan informasi ini dan juga melakukan di setiap perbatasan, di posko-posko atau di mana itu jangan sampai itu kosong, jangan sampai itu enggak ada. Kemarin saya ada membaca salah satu media di FB itu seorang bapak berangkat dari Kabupaten Batu Timur ke Kabupaten Gunung Mas. Saya iseng tanya, Pak, ke berbeda kabupaten itu apa Bapak pakai swab atau rapid? Dia bilang enggak. Terus saya tanya kenapa? Karena kita hanya lintas darat. Nah, itu sebenarnya mau kasih tahu bahwa virus itu nggak tahu lintas darat, lintas laut, lintas udara. Sebenarnya kalau memang adanya virus itu memangnya harus menggunakan minimal dia rapid kalau lintas kabupaten. Yang saya lihat di sini yang menggunakan armada penerbangan saja. Itu loh. Jadi bagaimana dengan kabupaten? Contoh dari Kabupaten Barito Selatan ke Kabupaten Barito Utara. Coba cek aja mereka tuh di lapangan. Apakah ada membawa sejenis rapid atau di perbatasan itu apakah masih ada yang namanya semprot dengan desinfektan dan lain sebagainya. Saya lihat sekarang sudah agak berkurang, bahkan ada yang nggak ada sama sekali. Nah sebenarnya itu perlu ditingkatkan kembali seperti awal mulanya COVID ini masuk di Kabupaten Barito Timur. Saya juga kemarin baru balik dari Denpasar, dari Bali itu, di rumah ini saya juga karantina mandiri. Saya menyadari diri bahwa perjalanan saya itu begitu jauh, dan saya harus karantina hampir 27 hari. Saya ingat saya nggak ada keluar rumah sama sekali. Karena apa? Memang saya menghindari adanya virus itu. Tetapi yang saya lihat sekarang ini malah pasien bertambah-bertambah. Nggak tahu apakah mereka itu memang dari luar daerah, dari kepulauan yang lain, atau memang hanya lintasnya di antara kabupaten-kabupaten. Jadi harapan saya untuk penanganan COVID ini ditingkatkan kembali sebagaimana awal mulanya COVID ini masuk di Barito Timur. Jadi itu harapan saya untuk penanganan COVID atau untuk kinerja Satgas COVID Barito Timur. Siapapun yang berperan di sana, tolonglah lakukan atau hidupkan kembali daunnya saat COVID masuk di Kabupaten Barito Timur. Mungkin itu dulu. Bung Jos, kembali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bu Juwita, terima kasih banyak. Dari 710 dari Ketambung ya. Iya, ini siaran langsung, Bang. Silakan Anda gabung, silakan nanti di 0813 4911 7711 untuk pendengar ya yang mau gabung nanti boleh ngasih masukan langsung boleh. Dan ini bertepatan. Oke, sebentar, saya terima dulu telepon sebelum ini. Halo, Monika Surya FM. Radionya orang Berarti. Iya, dari Ketambung, Bung ya. Iya, Bung. Dengan Bung siapa? Pak Agus. Ini berkaitan dengan tema COVID. Silakan, Bung. Ada keluhan apa? Ya, terima kasih. Selamat kemarin, Mama. Ialah Pak Badowo. Iya, selamat malam. Aku dari Ketambung. Saya dari Ketambung. Kalau menurut saya ya, kalau masalah penanganan COVID ini, sebenarnya apapun bentuknya, pembangunan di Ketambung ini ataupun di Bartim ini, kami tidak serahkan semua ke DPR. Kita lihat di mana sikap DPR untuk menangani masalah ini. Usul kami sebagai masyarakat bahwa kalau bisa menilai COVID ini fungsi seperti yang kemarin itu ada penyemprotan disinfektan, ya, khususnya pada atau tempat-tempat umum seperti pasar, kantor-kantor desa atau di itu yang harapan kami sebenarnya ke arah situ. Sebenarnya kita masalah Bartimnya apakah itu masalah penanganan anggaran, kinerjanya pemerintah kabupaten itu kita kembalikan ke
DPR. Gimana sikap DPR menanggapi masalah keluhan masyarakat sekarang ini, apalagi di masa-masa sulit ini. Kalau kita membahas masalah bantuan atau bansos, itu sebenarnya tidak mengukur dari kehidupan orang, seperti orang susah, orang miskin, atau orang kaya, atau orang pejabat, karyawan. Sebenarnya mereka itu punya hak semua. Semua punya hak untuk menerima yang namanya bantuan. Tidak memandang pilih bulu, karena ini semuanya kena dampak. Semuanya kena dampak. Jadi usul kami, tolong kalau memang ada dana untuk penanganan kasus COVID ini, tolong cepat-cepatlah dicairkan. Kita serahkan ke DPR. Gimana sikap DPR untuk menanggapi masalah ini atas kinerjanya pemerintah kabupaten. Itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Karena setiap saya acara terus ini memang saya mengikuti setiap acara ini saya mengikuti. Cuman baru sekarang saya ikut kasih masukan untuk khususnya anggota DPR sebagai wakil-wakil kita, mereka yang menyampaikan keluhan masyarakat ini kepada pihak eksekutif. Karena orang-orang di duduk di DPR itulah wakil-wakil kita untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Terima kasih Bang Jos. Oke, baik. Oke. Bung Agus, terima kasih dari Ketambung. Selamat malam. Ada lagi yang mau gabung lagi, silakan. Langsung aja. Sebelum ke Bang Yandi. Saya terima Anda di 0813 4911 7711, SMS juga boleh silakan di 0813 4911 7711. Boleh telepon juga langsung. Oke. Stop. Halo Bung Badowo. Ya, kalau belum ada masuk dari luar, saya ingin sedikit. Oke, boleh. Sekaligus ditanggapi Bung Badowo tadi sebelum Bang Yandi ya ditanggapi yang dari Harara tadi berkaitan dengan Ibu Petrus yang di Mama Petrus yang di Jaar, mungkin Pak Bada juga kenal katanya. Itu setelah kena COVID ya, jadi tidak ya kurang diperhatikan lah begitu seperti itu. Dan dari Ketambung tadi Pak Agus, silakan. Ya, makanya kan tadi sudah pengantar saya sudah mengatakan tadi, seharusnya dana COVID ini juga diberikan kepada mereka yang isolasi, baik isolasi mandiri atau memang isolasi karena memang terdampak COVID-19. Kan itu sudah saya sampaikan. Itu berarti bahwa itulah aspirasi masyarakat kita. Jadi bukan hanya Badowo yang ngomong, tapi ditanggapi dan disambut baik oleh masyarakat yang lain. Dan ternyata mereka juga memperhatikan bahwa pada penderita COVID-19 yang terpapar maupun yang masih diisolasi tidak mendapatkan apa-apa. Padahal untuk meningkatkan imun tubuh dan daya tahan tubuh itu justru harus makan makanan yang bergizi. Bagaimana kalau mereka di rumah hanya makan nasi? Nah ini harus jadi perhatian juga. Itulah gunanya dana COVID yang tadi dipertanyakan oleh Pak siapa tadi itu? Agus. Yang 61 miliar lebih. Oh, dari Harara. Pak Lelo. Pak Lelo. Ya, Pak Lelo yang sudah digunakan tahun 2020 berapa? Sisanya berapa? Ini harus dianggarkan ke sana. Jadi perjalanan dinas dan lain sebagainya itu wajar saja itu dikurangi untuk mencukupkan dana penanggulangan dan pembenahan masalah COVID ini lah, penyebarannya ini. Nah itu kan nyambung. Jadi masyarakat sudah memperhatikan juga. Seharusnya mereka dapat bantuan dari pemerintah, apalagi dia janda, tidak punya penghasilan apa-apa. Di mana hati nurani para eksekutif kita? Nah sekarang tadi disinggung arah DPR. DPR itu tidak kurang bersuara Pak. Waktu saya menjadi tim ahli pimpinan Dewan 2 periode, itu saya sudah mendengar dan melihat beberapa orang anggota Dewan itu betul-betul menyampaikan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Tetapi perlu dicatat Pak,
yang suaranya nyaring untuk menyuarakan kepentingan rakyat itu kalah oleh kepentingan pribadi. Ya karena beberapa anggota DPR mereka berusaha mempertahankan diri supaya tetap menjadi anggota dewan pada pemilihan yang akan datang. Mereka takut bersuara karena nanti tidak didukung oleh pihak eksekutif. Nah ini, jadi bukan kurang bersuara. Itu Pak Cilik, Pak Jain, Pak Asmadi, itu suaranya nyaring-nyaring di DPR, Pak. Termasuk saya juga. Waktu saya menjadi tim ahli, pimpinan, saya menyuarakan itu. Berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi ketika mau diambil misalnya suara dan sebagainya, mereka kalah suara, Pak. Di DPR itu yang sekarang ini ada 60-70% itu tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak membela rakyat. Saya tegas itu. Kalau mereka protes kepada saya langsung. Makanya saya ajak debat di DPR atau di Mantawara atau di Tengah Pasar Taman Layang. Saya siap debat. Iya. Loh iya, ini demi supaya rakyat tahu apa wakil mereka itu duduk di sana itu, apa yang mereka bela, kepentingan siapa. Kalau mereka mau membela kepentingan rakyat, mereka bisa berseberangan dengan kepentingan eksekutif. Nah, ini yang ingin saya tegaskan. Terima kasih. Oke, Bung Senior, Bung Padowo, ada SMS yang masuk mau ditanggapi ya. Dari 9551 Bung Roy di Bartim. Perjalanan dinas BPBD yang ditoksokan kemarin 25 jutaan PS 9,3 M, apakah itu bukan jebakan? Bukan jebakan anggota DPR agar terus menjalankan perjalanan dinas sepanjang tahun. Gimana tuh? Ya, saya kan sudah bilang, itu pasti ada udang di balik batunya. Ya, cuman kita teliti tidak melihat hal itu. Ya karena dengan dana perjalanan dinas yang sedemikian besar, itu membuat anggota dewan lalai akan tugas-tugas mereka. Sekarang pertanyakan, hasil mereka kunjungan kemarin ke Yogyakarta itu apa? Adakah disampaikan kepada masyarakat? Itu katanya apa? Bintek apa? Iya, bintek. Bintek. Nah, itu perlu disampaikan. Masyarakat perlu tahu. Karena yang gaji anggota DPR itu berasal dari pendapatan asli daerah. Jadi perlu masyarakat tahu. Ini apa saja yang dilakukan dengan bintek itu. Dan apa hasilnya setelah mereka kembali ke Barito Timur. Apakah membuat DPRD kita lebih baik dari tahun kemarin atau bagaimana? Jalan di tempat atau malah melorot? Nah, dengan BPBD kemarin yang 25 juta, itu kalau orang mendengar dari luar itu ketawa, sinis. Kenapa? Karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu kalau untuk nanti musim kemarau, itu nggak akan bisa tidur. Karena dituntut kinerja mereka betul-betul maksimal. Sementara dana penunjang mereka sangat minimal. Tidak seimbang. Jadi tidak rasional kebijakan-kebijakan seperti ini. Nah, kembali masalah COVID ini yang selalu menanjak. Belum ada penurunan. Ini menunjukkan bahwa Satgas COVID-19 di Barito Timur itu saya lihat gagal. Iya kan? Kalau gagal, harusnya betul seranglah. Kalau tidak mampu menanggulangi itu, lebih baik mundur. Angkat tangan. Ya kalau tinju dilempar handuk, kena gelanggang supaya berhenti, menyerah.
Ya itu mungkin Iya. kritik pedas dari saya. Silakan Oke. ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Bung Bado. Ya. Bung Yandi, giliran Anda. Pak Cilik kebetulan tadi putus dalam perjalanan ke Palangkaraya ya. Putus di jalan. Jadi ada waktu untuk Bung Yandi. Dan nanti untuk rekan-rekan yang mau gabung, ada waktu silahkan di sela-sela kita nanti boleh masuk baik SMS maupun WA silahkan. Tapi SMS yang sedikit agak terlalu pedas kita cut ya. Untuk bisa udarakan ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang mau langsung telepon nanti boleh saya kasih waktu untuk Anda. Silakan Bung Yandi, ada waktu. Ya, selamat malam semuanya. Ya, sebenarnya apabila kita mengikuti banyak talkshow kita dari awal yang membicarakan tentang tema COVID, kita sudah lelah sebenarnya. Artinya kita sudah lelah, baik itu dalam hal menyuarakan, mengingatkan, kemudian menyarankan. Tapi tidak didengar. Katanya mereka tidak ikuti talkshow itu, tapi beberapa kasus yang ada di talkshow kok mereka ribut. Kan lucu jadinya. Iya. Iya kan? Hari ini kita terima data bahwa yang dirawat atau sedang dalam perawatan itu sebanyak 107 orang. Kalau di Kota Palangkaraya itu 711, Kota Waringin Barat itu 102, di Kapuas 170, dan di Kota Waringin Timur 131, dan di tempat kita 107 orang. Secara angka, ya posisi kita secara data itu sebenarnya kita lebih pada berapa yang dirawat, berapa yang sedang dalam proses perawatan yang terkonfirmasi, ya kan? Itu nomor 5 kita. Dari 13 kota, 13 kabupaten dan 1 kota, gitu kan? Itu nomor 5 kita. Tapi benarkah itu nomor 5? Nanti dulu. Kalau dengan Palangkaraya sudah terlalu besar. Tapi apabila kita melihat dari Kota Waringin Barat yang hanya 102, Kapuas yang 4 kali jumlah penduduknya lebih besar hanya 170, Kota Waringin Timur yang hampir 3 kali lebih, hampir 4 kali juga 131 dari jumlah penduduk. Barito Timur hanya 131. Berarti kita berada pada posisi nomor 2 setelah Palangkaraya. So, Kalimantan Tengah nomor 2. Paling parah ini. Sedangkan jumlah penduduk kita hanya nomor 13. Tingkat kepadatan kita nomor 13. Anggaran COVID kita lumayan besar. Nomor 2 Kalimantan Tengah. Ini yang menjadi pertanyaan besar seharusnya. Dan ini yang melelahkan sebenarnya. Kata senior Badawa tadi, agar mempercepat, menghimbau Dinas Kesehatan mempercepat pembelian swab PCR alat. Benarkah statement ini? Benar. Tapi seriuskah statement ini? Kita buktikan. Karena apa? Masih ingat tidak sejarah ronsen rusak RSUD? 5 tahun. Nah, anggap saja pada zaman COVID. Saat itu pada saat bulan Maret,
Ya kan? Ada suatu statement juga untuk melakukan penggantian alat itu, karena alat itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi COVID juga. Kan begitu. Statement sangat di media banyak kok. Tapi pertanyaannya, kapan datangnya alat itu? Kapan datangnya alat itu? Sampai pada saat talkshow dengan Dr. Simon masih kita tanya saat itu. Bulan 10 berapa? Itu yang kita talkshow sama Dr. Simon. Baru saja kemarin sebelumnya. Persoalannya bukan dinas kesehatan mau cepat atau tidak. Persoalannya duitnya udah siap atau belum. Kalaupun sudah siap, udah tanda tangan belum? Iya. Masih ingat statement 10.000 bansos? Iya, betul. Saya hanya mengingatkan saja nih, melawan lupa nih. Ketika kita ingatkan pada akhir triwulan keempat 2020 kemarin, cepat keluarkan untuk masyarakat, ledak digubris. Akhirnya di Januari, di awal Januari, di akhir Desember apa yang terjadi? Muncul statement di media, di Januari kita bagikan. Ini bulan berapa sekarang? Ya bulan Maret. Bulan Maret hampir berakhir di atas. Gitu kan? Mana 10.000 bansosnya? Buka statement media. Mana 10.000-nya? Ya. Atau begini saja, saya ulang dah, biar enak. Kita sering teriak tidak ada memiliki perasaan krisis. Tidak ada memiliki perasaan keselamatan rakyat adalah yang utama. Oke, saya kupas lagi. Karena terlalu lelah di kepala ini menyimpan. Saya ingatkan, jumlah penduduk di Kabupaten Barito Timur hanya berkisar kurang lebih 124.000. Dengan tingkat kepadatan antara 16 km persegi sampai 20 km persegi. Dan nomor 13 terendah seprovinsi Kalimantan Tengah dari 13 kabupaten dan 1 kota. Saya ingatkan, anggaran penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Barito Timur di 2020, 2M plus 61M plus 15,6M. Belum sumbangan pihak ketiga perusahaan. Saya ingatkan, dari anggaran APBD di tahun 2021 kemarin, yang sudah di-stok sebesar 35M. Bukan jumlah dana yang sedikit. Belum lagi refocusing kemarin dilakukan untuk vaksin apa segala macam. Bukan jumlah yang sedikit ini. Saya ingatkan bahwa ada pernyataan salah satu anggota DPR di Barito Timur di talkshow radio, ya kan, yang mengatakan bahwa Pansus menyimpulkan penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Barito Timur kurang serius. Tanya Pak Cilik. Saya ingatkan lagi, realisasi anggaran COVID-19 di Barito Timur hanya berkisar kurang lebih 30% dari anggaran yang telah direfokusi dan lain-lain. Itu Pak Cilik juga ungkapkan 2020 kemarin. Belum program bansos, gitu kan? Saya ingatkan lagi nih, terlalu banyak ini di kepala ini. Kata Mbak Juwita tadi, bulan April. Oke, saya mulai bulan Maret. Wih, menggebu-gebu. Statement media menyiapkan pos pengawasan lintas Kalsel Kalteng. Dan menyiapkan anggaran 2M dari dana tak terduga.
yang katanya untuk membeli perlengkapan alat kesehatan atau medis di RSUD. Ya kan? Tapi yang datang ada berapa sih? APD. Bulan berapa sih yang ronsen itu datang? Kan begitu. Nah, ini waktu Pak Eskop masih belum pensiun nih, saya masih ingat. Kebetulan beliau sebelum pergantian SK itu beliau yang megang ketua. Program beliau ini bagus, gitu kan? Program beliau itu bagus. Pada saat beliau yang masih memegang tim waktu itu, beliau merencanakan membuka 5 pos pengawasan. Saya ingatkan ya, pos Desa Banyulandas, Banua 5, Bambulung, Raren Batua, Paju Epat, Bentot. Itu yang sudah pada saat Pak Eskop jadi tim gugus sudah merancang ini. Tapi ketika terjadi pergantian tim gugus ketuanya, saya bilang itu pos Raren Batua belum aktif, saya dicecar di WA Group. Tapi mereka tidak sadar, mereka menampilkan foto-foto apa ya di situ tanda aktif. Mereka sudah sadar saat itu saya masih bolak-balik di situ. Begitu saya lewat kosong. Itu bohong itu. Saya ini istri saya orang Unsum. Dan rumah kami ada di Unsum. Enggak, sempat juga waktu itu diaktifkan senior. Iya, tapi kan nggak lama. Nggak lama juga gitu Saya kan. tanya kenapa. Nah, di mana kami jaga pos, kami nggak makan, nggak minum, bubar. Iya, nah makanya itu. Itu. Nggak jauh dari rumah kami itu. Ya itu. Pos Paju Epat gimana? Sebagai pintu gerbang masuk dari Kasep. Gitu Saya kan? nggak tahu di mana itu. Nah, kan begitu. Itu di zaman Pak Eskop itu udah direncanakan. Gitu kan? Hanya terjadi pergantian ketua gugus. Kok ini jadi gimana gitu? Ya kan? Jadi masing-masing pos tidak aktif 24 jam. Setelah mendapat kritik baru aktif. Terus pasif lagi. Kritik lagi, aktif lagi. Kemudian pasif lagi. Apa-apaan ini saya bilang ini. Nah, kata DPRD yang berkunjung-kunjung kemarin ke pos-pos itu, jangankan untuk apa katanya insentif apa relawan, keperluan mereka minum saja harus menggunakan uang pribadi. Padahal resiko terpapar untuk mereka tinggi sekali. Di bulan April, saya masih ingat, katanya mau melakukan realokasi anggaran yang dipersiapkan dari dana DAK insentif daerah sebesar 4,56 M apa untuk digunakan sebagai pembatasan atau karantina ala Barting. Kan hanya statement saja yang terjadi. Banyak sekali berita-berita di media bulan April itu saya kumpulin. Banyak sekali. Sampai mungkin ya kan, sampai hari ini kita bersuara, kita sudah terlalu serak suara kita ini sebenarnya. Kalau saya hanya melihat pada statement saja, geleng-geleng kepala kita sudah. Geleng-geleng kepala, benar-benar geleng-geleng kepala. Nah, itulah kenapa kita bilang dari awal, ya kan? Apa yang dikatakan Abah Lelo tadi, Pak Presiden Jokowi itu bagaimana beliau meminta dengan sangat. Satu saja kita tidak memiliki perasaan yang sama, bahaya. Itu Pak Presiden yang mengingatkan, bukan kita. Pak Presiden mengingatkan, ini terjadi di Barting. Bahaya. Bahayanya kelihatan. Ini faktanya sekarang yang kita terima. Karena apa? Satu saja perasaan kita berbeda. Tidak sama.
hari ini lagi-lagi kita mendapat berita ada penambahan 34 orang walaupun katanya 21 sembuh. Saya mau tanya, 34 yang terkonfirmasi positif ini, apakah hanya mereka ini yang ditangani? Keluarga mereka bagaimana? Orang-orang yang terkontak dengan mereka bagaimana? Ada kejelasan enggak untuk kita informasi ini? Ditangani apa tidak? Kemudian tadi juga kita melihat statement untuk meningkatkan tracing. Benarkah ini? Semua itu bisa distatementkan. Tapi apakah statement ini betul-betul dinyatakan dari mulut secara serius? Atau tidak? Kita lihat anggaran. Kita lihat anggaran gitu loh. Ya kan? Sekarang ini bagaimana anggaran kita? Kemarin alasan masih refocusing. Ini sudah hampir berakhir triwulan 1. Nah, gaji honor saja yang belum terbayar. Gimana ceritanya? Iya kan? Bagaimana mau melaksanakan penanganan secara baik? Kelihatannya di anggaran ini kita masih berkutat dengan alasan refocusing apa segala macam. Apakah refocusing itu bisa menyetop anggaran tidak digunakan begitu gitu loh? Enggak juga kan? Apakah refocusing itu tidak bisa melakukan segera mengambil langkah-langkah penanganan yang cepat? Enggak juga kan? Tapi kita ingin tahu nih, sejauh mana sudah langkah-langkah yang dilakukan? Kemarin terakhir kita bilang, ini ada kelemahan. Saya melihat kelemahan ini dimulai dari SK. Tidak ada pengurus pelaksana hariannya. Contoh, rapat virtual katanya hari ini. Atau kemarin hari ini ya. Rapat virtual. Diminta kepada seluruh pimpinan ketua gugus dan tim satgas gugus. Ya kan? Untuk melakukan penindakan yang cepat. Bahkan camat-camat diperintahkan juga sebagai gugus di kecamatan untuk segera melakukan penindakan. Tapi apakah setelah rapat virtual ini selesai? Siapa yang mengontrol? Siapa yang memantau? Tidak ada. Tidak ada saya bilang. Karena tidak ada pelaksana harian. Iya. Tidak ada. Besok-besok juga bingung statement apa lagi yang mau dikeluarin, kan begitu. Nah, kalau ada pelaksana harian inilah yang bertanggung jawab masalah-masalah teknis di lapangan, yang memantau, yang melaksanakan, yang mengkoordinasikan, lintas koordinasi dengan semua instansi terkait, termasuk dengan penegakan protokolernya, dengan kepolisian, dengan TNI, Satpol PP. Kan begitu. Silahkan bikin statement dan dibaca oleh orang-orang yang tidak paham ini tidak apa-apa. Tapi bagi sekarang Barceng beda. Banyak yang memahami ini. Banyak sekali yang memahami ini. Saya belum ada melihat perubahan SK. Saya bilang bila ini tidak dirubah cara kerjanya, ini susah. Ini susah sekali saya bilang. Kalau Pak Bupati mampu melakukan pengendalian ini dan mengontrol, memonitoring semua setiap harinya, tidak masalah, SK ini bagus-bagus saja.
Tapi apa pekerjaan beliau hanya mengurus ini? Tidak kan? Ini yang kita sayangkan, tidak ada pengurus pelaksana harian yang bertanggung jawab terhadap tiap harinya penanganan COVID ini. Percaya saja, kalau SK ini belum dirombak tidak akan bisa jalan. Tidak akan bisa. Sekarang nanti jangan-jangan nanti kalau misalnya bagaimana untuk pelaksanaan ke depan nunggu rapat virtual lagi. Ini yang saya bilang, ini antara statement dengan pelaksanaan ini tidak mungkin bisa nyatu gitu loh. Bisa nyatu nggak kira-kira ini? Nggak bisa. Saya udah kemarin sama senior Badawa juga rasanya itu kita talk show. SK ini punya kelemahan ini. Belum lagi dalam masalah prokesnya, penindakan prokes. Ketika kita baca perbuknya, rujukannya mana perdanya gitu loh. Ini jadi ya akhirnya suara serak di tenggorokan. Suara kita serak di tenggorokan. Itu intinya. Suara kita serak di tenggorokan. Demikian itu dulu Bung Jos. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Bung Yandi. Ada penelpon yang masuk, silakan. Ditunggu untuk Anda. 0813 4911 7711. Dari 0015, apa kabar dana COVID yang dijanjikan di 2021 35 miliar? Ya, SMS masuk. Kemudian dari 1107, selamat malam Bung Jos. Mudah-mudahan penanganan COVID ini berjalan dengan baik di Baitul Timur sehingga COVID akan bisa diatasi. Terima kasih. Oke, baik. Bung Badawa, ada tambahan untuk Anda? Bang Badawa, silakan, Bang. Bagaimana? Silakan, ada tambahan untuk Anda sebelum kita berpisah, silakan. Apa tadi? Saya kurang ini. Maksud saya untuk tambahan dari Bung Badawa, silakan, berkaitan dengan COVID ini dan mungkin masyarakat juga ingin dengar langsung. Ya, tadi kan ada yang nanya, saya dengar. Bagaimana untuk penanggulangan COVID? Oh ya, SMS yang masuk tadi berkaitan dengan apa kabar 35 miliar? Ya, ya itu untuk 2021 kan. Ya. Nah, persoalannya sekarang adalah ketidakterbukaan informasi publik. Ya. Siapa yang tahu kegunaannya? Yang 35 ini. Ini masyarakat tidak pernah sama sekali tahu. Makanya jangan disalahkan kalau kemudian masyarakat mempunyai prasangka dan presiden buruk terhadap Satgas. Jangan salahkan. Coba diumumkan di koran. Diumumkan di tempel. Ini guna 35M. Kenapa di Kalimantan Selatan bisa? Iya. Contoh saja PDAM di Kalimantan Selatan, PDAM Banjarmasin. Itu setiap periode itu ada satu halaman besar koran, Banjarmasin Post. Ditayangkan untuk apa dana sekian itu. Berapa bayar gaji direktur utama, berapa bayar gaji karyawan-karyawan lain di bawahnya. Itu semua terang benderang. Tadi berarti mana? Tertutup ya? Ya, informasi yang sampai ke telinga saya juga kurang tahu nangkapnya gimana. Katanya gaji direktur PDAM itu 10 juta. Lalu gajinya di PU sana, PUPR, masih terima atau enggak? Kemudian jadi sekretaris di BLHD. Itu ada gaji enggak? Jadi double. Bukan double lagi, triple. Ya jangan salah kalau masyarakat justru mempertanyakan hal seperti ini dan menyangka, buruk sangka. Jangan salah. Karena pemerintah juga tertutup. Iya kan? Kenapa di tempat lain kok bisa ditayangkan? Seperti APBD misalnya. Di Kota Madia Banjarmasin, di Kota Banjarmasin. Itu ditayangkan.
keperluan-keperluannya apa saja, belanja-belanja misalnya untuk pegawai ada. Kenapa di Batu Timur kok nggak ditayangkan? Malah kalau saya dengar ada yang mau lihat perda penetapan APBD, katanya itu dokumen negara. Rahasia. Apa yang rahasia? Itu duit rakyat kok rahasia. Hah? Itu yang mengatakan itu siapa, Senior? Ya saya dengar selentingan, tapi cobalah tanya ke sana. Pasti katanya dokumen rahasia. Lebih Hadi juga begitu. Pencemaran lingkungan nggak ada katanya. Semua nggak ada. Jadi apa yang bisa diketahui oleh masyarakat? Makanya lalu masyarakat ini bertanya-tanya. Bahkan juga akhirnya menduga-duga. Yang seharusnya memang tidak patut. Tetapi kita flashback ke belakang. Harusnya eksekutif terbuka. Supaya masyarakat tidak lagi bertanya-tanya. Tidak lagi menduga-duga. Nah, teman-teman yang di radio, di pers, baik media cetak elektronik, tahu nggak kegunaan uang-uang itu? Jadi mungkin, ya lalu prasangka. Mungkin dana ini diulurnya pelan-pelan, supaya COVID ini pas hilang, dananya masih sisa sekian puluh miliar. Untuk pembangunan, katanya. Kan begitu. Atau kalau sampai akhir tahun nanti jadi silpa. Iya. Nah ini silpa ini cantik sekali rupanya ya. Iya, permainan silpanya cantik sekali. Nanti jadi silpi. Silpi. Iya. Bukan main. Ya kita, ya maaf aja pada pihak eksekutif. Kalau Anda tersinggung merah kupingnya mendengar seperti ini. Bukalah kesempatan masyarakat untuk melihat dan mendengar informasi itu yang sebenarnya. Sehingga tidak lagi ada bertanya-tanya, tidak lagi ditayangkan di talk show seperti ini. Ya kan? Kalau kita sudah tahu ngapain nanya lagi kan? Bodoh. Nah, itu persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Nah, makanya statement saya yang terakhir, kalau Satgas tidak sanggup bekerja dan menurunkan indeks pertumbuhan COVID ini di Batu Timur, ya lebih baik Satgasnya itu mundur aja. Iya. Mundur aja. Gitu. Saya pikir itu statement-statement yang saya bisa sampaikan. Oke. Bung Senior jangan kemana-mana dulu. Nampaknya Pak Lelo ada yang mau ditanyakan. Pak Lelo silakan Pak Lelo. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya sedikit saja membuat saran. Saran ya. Iya. Jadi sarannya begini aja. Kalau sampai bulan Juni ini tidak dilaksanakan masalah COVID ini, uangnya nggak ada tetap, kita bersama-sama menyuruh bupati itu mundur aja di jabatannya jadi bupati di Basim ini. Kita catat ya, punya Pak Lelo ya, kita catat ya. Ya. Silakan catat. Saya Ini siap. banyak yang sedengar komen seperti ini nih. Ya, jadi Ini maksudnya bisa jadi nanti berkah. bisa jadi kalau misalnya, aduh Pak Lelo juga mengusulkan yang sama, ayo kita sudah turun dah, kan begitu. Bisa jadi dan itu Pak Lelo. Ya. Dan ini ada hak menyampaikan pendapat di depan umum itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 85. Makanya saya Tidak ada yang pernah berhak merasa takut. melarang. Jadi itu hak masyarakat. Jadi jangan ada yang alergi kalau mendengar kata demo. Itu memang diatur undang-undang. Kalau nggak mau ada demo ya bubarkan saja itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 85 itu. Dicabut. Jadi itu menjadi catatan Pak Lelo. Ya. Ya, itu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Saya pikir bagus itu. Siapa tahu nyambung nanti. Itu dari Pak Lelo. Belum lagi dari Pematang Karau, dari Raden Batuah,
dari Karusen, dari Paku, dari Awang, itu saya ada dengar itu. Pokoknya cuma sampai bulan Juni aja ngisi waktu itu. Ya. Dicatat itu Bung Yos ya. Iya. Bisa jadi catatan itu, Bung. Ya, saya nggak tahu lah Oke. bagaimananya. Tapi kita coba sampaikan pendapat-pendapat kita, dan kalau diminta jalan keluarnya apa, kita bisa berikan jalan keluar. Jadi bukan hanya mengkritik, kita bisa memberikan jalan keluar. Tetapi mau tidak eksekutif mendengar apa yang kita sampaikan. Sedangkan anggota dewan aja sebagai pengawas, itu punya fungsi pengawasan saja, tidak mereka dengar. Apalagi kita masyarakat. Ya panggung kita, panggung rakyat dari talk show. Ya itu mungkin Pak Lelo ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Lelo ya. Iya, saya sedikit lah mau ngomong lagi dengan Ibu Juwita itu. Iya, silakan. Ada Bu Juwita, silakan. Saya mau nitip salam saya buat keluarga saya di tempat dia itu. Di kampung dia itu. Ya, silakan Pak, silakan. Buat ini, mereka di Tampa itu. Siapa Pak? Itu ada tante saya di situ. Bilang sama mereka, aku ini sehat aja gitu. Mama kasino itu. Oh ya, oke. Ya, tahu. Ya. Ya. Oke. Terima Ya, kasih. terima kasih ya. Oke. Terima kasih Selamat Pak malam, Lelo. Salam sehat. Salam sehat Pak Lelo Salam atas sehat, ya. partisipasi. Mudah-mudahan sehat selalu ya warga sana ya. Oke, baik. Bu Juwita, ada waktu untuk Anda banyak. Oh, saya nggak terlalu mengulang kembali tadi, ya cuman satu bahasanya ya, perketat kembali untuk protokol kesehatan di Batu Timur, siapapun pelaku-pelakunya atau yang punya kewenangan perketat kembali, mengantisipasi atau meminimalisasi angka terpaparnya pasien COVID. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi. Diambil satu kesimpulan dan sekaligus closing statement. Saya melihat banyak statement. Banyak sekali statement apabila kita kumpulkan dari bulan Maret sampai sekarang, ke Maret 2020 maksud saya. Sampai Maret 2021. Kalau saya print arsip-arsip itu numpuk statement-statement itu. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah seperti Pak Jokowi. Begitu banyak dikritik, begitu banyak dicecar, begitu bahkan dihujat beliau. Tapi beliau buktikan dengan kinerja. Beliau buktikan dengan kesungguhan, beliau buktikan dengan keseriusan. Beliau buktikan, beliau bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap juga sama. Berarti buktikan kepada masyarakat bahwa memang pemimpin kita bertanggung jawab terhadap 124.000 jiwa yang ada di sini. Buktikan melalui penanganan COVID yang serius, sesuai dengan visi misi, mewujudkan Bartim sehat, mewujudkan Bartim cerdas, mewujudkan Bartim sejahtera, yang katanya diselenggarakan dengan pemerintahan yang amanah, yang konon diselenggarakan dengan pemerintahan yang amanah. Sekarang kita butuh bukti, ini sudah tahun ketiga, periode kedua. Bila lepas dari tahun ini tidak mungkin bisa melaksanakan visi misi itu lagi. Dari sisa periode waktu yang ada. Tidak mungkin, saya bilang. Tidak mungkin. Sangat berat. Sangat berat sekali. Kami hanya menghimbau
kami hanya menyarankan, kami hanya menyuarakan. Bawalah Bartim untuk mewujudkan visi misinya. Bawalah Bartim untuk mewujudkan Bartim sehat, cerdas, sejahtera melalui pemerintahan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Bung Badowo. Saya Punjas Bimasina, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan mari kita song-song perubahan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Punjas Bimasina. Apa kabar sobat pendengar Radio Monika Surya FM dimanapun Anda berada? Jumpa dengan Punjas dalam acara Talkshow malam hari ini.